Lalu lanjut, jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan Allah Ta'ala Maha Suci menciptakan waktu, menciptakan tempat. Dari tempat dan waktu itu ada yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti harinya dalam satu tahun 12 bulan, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. 4 bulan itu bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah. Nah, sekarang ini bulan Zulhijjah berarti bulan 12, kemudian bulan Muharram, bulan depan itu bulan 1, kemudian satu lagi bulan Rajab. Ini 4 bulan-bulan yang sangat mulia di sisi Allah. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Taubah ayat 39, arba'atun hurum. Dari 4 bulan ini jamaah sekalian, ada satu yang paling mulia lagi, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi yang 4 ini, satu yang paling mulia bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita ada saat ini di bulan Zulhijjah. Kemudian dari bulan Zulhijjah ini ada lagi yang paling mulia di situ. Seperti yang saya jelaskan yang lalu, 10 hari pertama. Ya, sebaik-baik hari dalam satu tahun 10 pertama bulan Zulhijjah. Ya, kalau malam paling termulia itu 10 malam terakhir Ramadan. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu sebaik-baik hari dalam satu tahun. Dari 10 ini ada lagi satu yang paling mulia, dan itulah hari yang paling termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Apa yang menyebabkan ya, sampai tanggal 9 Zulhijjah itu sangat spesial, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu ada penyebabnya, ada indikatornya. Kemudian apa-apa saja yang bisa kita lakukan sehingga mendapatkan kemuliaan itu di tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian orang-orang yang tidak bakalan mendapatkan kemuliaan di hari itu. Jadi ada yang kita bisa lakukan sehingga kita mendapatkan semua kemuliaan yang Allah berikan di hari itu. Tapi ada juga orang yang Allah tidak berikan sama sekali kemuliaan hari itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, jadi yang membuat tanggal 9 Zulhijjah sangat mulia di sisi Allah itu karena 8 hal. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ada 8. Ya, ada 8 yang membuat tanggal 9 Zulhijjah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, karena pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agamanya dan mencukupkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agama untukmu dan telah kucukupkan nikmat bagimu. Jadi ada 2 di sini, ada 2 kata. Akmaltu, ya, kamalun, dengan atmamtu, nikmatun. Itu beda. Beda kalau sempurna dengan cukup, ya. Ada 2 di sini. Akmaltu dengan watmamtu, tamam dengan kamal. Kalau kamal itu sempurna, itu berarti tidak bisa lagi ditambah-tambah dan tidak bisa dikurangi. Kalau tamam itu juga biasa diartikan cukup atau sempurna, tapi dia masih bisa bertambah juga bisa berkurang. Makanya setelah itu nikmat yang dicerita di belakang, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agamamu, maka tidak boleh lagi tambah-tambah. Agama ini tidak boleh tambah, tidak boleh dikurangi. Kemudian wa atmamtu alaikum, dan telah kucukupkan bagi kami nikmatku. Nikmat Allah ini bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pada hari itu. Jadi ini yang pertama yang menyebabkan tanggal 9 Zulhijjah
Kalau di jamaah haji dikenal dengan hari Arafah, wukuf di Arafah, karena pada hari itu Allah memilih disempurnakannya agama dan dicukupkannya nikmat kepada kita. Agama tidak boleh ditambah, tidak boleh kurang, tapi nikmat bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung kita dengan Allah. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan hari itu mulia di sisi Allah, annahu idul li ahli Islam. Karena hari Arafah itu adalah hari raya bagi umat Islam. Hari raya bagi umat Islam. Kama qalahu Umar ibnu Khattab wa ibnu Abbas, fa inna ibnu Abbas qala nazalat fi yaumi idaini yaumul jum'ah wa yaumul arafah. Artinya apa? Kenapa dikatakan hari tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah itu dikatakan hari raya? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, itu terjadi pada saat Nabi sedang wukuf. Ya, tempat wukufnya Nabi disebut dengan Sakhra, di dekatnya Jabal Rahmah. Dan itulah tempat wukuf yang pernah digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Waktu Nabi melaksanakan haji, termasuk wukuf itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi sudah dua hari raya yang bertemu hari itu. Pertama, hari wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, hari Jumat. Jadi hari raya kita itu setiap minggu ada hari Jumat. Kemudian ada juga 2 kali 1 tahun, Idul Fitri, Idul Adha. Tambah 1 lagi wukuf di Arafah. Ada yang bertanya ulama, apakah hari raya itu dikhususkan kepada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah? Tidak, seluruh umat Islam mendapatkan hari raya itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang menyebabkan hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, annahu qad qila innahu asyaful lazi aqsamullahu bihi fi kitabihi wa annal witra yauman nahri wa qad ruwiya hadza anin nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Jabir harajahu al-Imam Ahmad an-Nasai fi tafsirihi wa qila innahu asy-syahidu allazi aqsamu Allahu bihi fi kitabihi fa qala ta'ala wa syahidin wa masyhud. Hari itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah hari itu dengan kata wasyaf'i wal watri. Ada ya, wasyafi wal watri. Di ayat kedua wasyahidin wa masyhud. Jadi masuk ayat wasyafi wal watri itu hari Arafah. Kemudian masuk ayat yang kedua wasyahidin wa masyhud juga hari Arafah. Nah, penjelasannya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asyahidu yaumu Arafah. Asyahidu adalah hari Arafah. Wal masyhud yaumul Jum'ah. Jadi maksudnya itu wasyahidin itu hari Arafah. Demi yang menyaksikan itu hari Arafah. Wal masyhud dan yang disaksikan adalah hari Jumat. Nah, ketika bertemu antara wukuf di Arafah dengan hari Jumat, berarti wasyahidin wa masyhud. Subhanallah. Kalau wasyafi adalah hari Arafah, wal witri ada mengatakan hari nahar. Ya, tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah bersumpah di dalam firman-firman-Nya atau kalam-kalamnya tentang hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang keempat,
Annahu ruwiya annahu afdalul ayam, diriwayatkan bahwa hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah adalah hari yang paling afdal dari seluruh hari, paling afdal. Min hadis Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala afdalul ayami yaumu Arafah. Seafdal hari adalah hari Arafah. Kapan itu hari Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima juga yang kelima diriwayatkan dari Anas ibn Malik, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana yuqalu yaumu arafati bi asyrati alafin yaumin, yakni fil fadli wa qad sakarnahu fi fadli asyri. Jadi dikatakan bahwa hari Arafah itu sebanding dengan 10.000 hari. Tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sebanding dengan 10.000 hari. Apapun yang kita lakukan hari itu jamaah sekalian, maka sama artinya kalau kita melakukan kebaikan di luar hari itu 10.000 hari. 10.000 hari, bukan 10.000 kali. Harinya yang dihitung. Jadi tanggal 9 Zulhijjah kiwanti-wanti memang mini. Bersedekah hari itu. Misalnya ada di sini kipdi. Anda pernah ke Pantam Ustaz, pilih minyak tanggal 8. Ini naik Ustaz, maka sama kalau kita melakukan di luar hari itu 10.000 hari. 27 tahun pakai sidak kali 50 sabu, nampak kamu sekali tanggal 8. Jadi yang belum usahakan apantama gimana sih sabu rupiah pernah tanda kisir siri. Kalau pernah sidak kasih sabu pernah bakso sabu. Artinya apa? Jangan lewatkan tanggal 9 untuk kebaikan apapun yang kita bisa lakukan. Segala bentuk kebaikan hari itu tunaikan. Jangan lihat banyaknya, tapi apa yang bisa kita lakukan hari itu sehingga mendapatkan keutamaan sama dengan melakukan kebaikan 10.000 hari atau 20. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan ke-6, annahu yaumul hajjil akbar inda jama'ati minas salaf minhum Umaru wa gairuhu wa halafahum aharum wa qalu innahu yaumul hajjil akbar yaumun nahar wa ruya salikanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keenam itu dikatakan bahwa hari itu termasuk hari haji akbar di kalangan para ulama karena bertepatan dengan haji akbar. Jadi ada ulama itu setiap tahun orang yang melaksanakan haji disebut dengan haji akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, anna siyamahu kafaratun sanatain wa sanaskurul hadis fi salika, bahwa orang yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Yang kedelapan, annahu yaumul maghfiratis sunub wat tajawuzi anha wal itqi minan nar wal mubahati bi ahlil mauqifi. Kenapa hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah di sisi Allah sangat istimewa? Karena hari itu adalah hari pengampunan dosa-dosa hamba, termasuk orang-orang yang dosanya melampaui batas, dan juga hari itu adalah hari pembebasannya Allah dari neraka bagi hamba-hambanya, dan juga hari itu adalah hari di mana Allah membangga-banggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Yang kedelapan, hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah mulia di sisi Allah karena hari itu adalah hari di mana dosa-dosa semua akan dihapus, kemudian dibebaskannya hamba dari neraka, kemudian dibangga-banggakannya hamba di hadapan para malaikatnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini dijelaskan di dalam hadis
Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin aksaru min ayyutikallahu fihi abidan minan nari mi yaumi Arafah wa innahu la yadunnu summa yubahi bihimul malaika fayaqulu ma arada haula. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang artinya tiada hari di mana Allah Subhanahu wa taala paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat, lalu Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan hambanya yang sedang wukuf, lalu Allah berkata di hadapan malaikatnya, ma arada haula, apa yang mereka harapkan dari saya ya Allah. Ini jawaban Bapak Ibu, keistimewaannya hari itu, sehingga di hadis lainnya mengatakan tidak ada yang meminta hari itu kecuali akan kukasih, tidak ada yang memohon ampun kecuali akan ku ampuni, tidak ada yang memohon surga kecuali akan kumasukkan ke dalam surga. Dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min yaumin afdalu indallahi min yaumi Arafah yunazzilullahu tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fayubahi bi ahlil ardi ahlus sama fayaqulu unzuru ila ibadi syusan ghairal tahid ja'u min kulli fajin amik yarjuna rahmati wa lam yarau azabi falam yara aksaru atikan minan nar mi yaumi Arafah." Ajaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi hari Arafah. Hari itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, membahasakan turun itu bukan seperti makhluk turun dari Tangerang ke Tanah di. Ya, turun artinya begitu dekatnya Allah dengan hambanya, ya, kepada penduduk bumi dan penduduk langit. Jadi Allah turun ke langit dunia, lalu Allah memuji-muji orang-orang yang sementara wukuf di hadapan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, dan Allah berkata, lihatlah mereka hamba-hambaku dalam keadaan kusut dan berdebu. Mereka datang dari kampung-kampung yang sangat jauh, mereka hanya mengharapkan rahmatku, maka mereka tidak akan melihat asapku nanti di hari kemudian, karena hari ini semua sudah kumerdekakan dari neraka. Sampai ada yang menimpali, bagaimana dengan itu? Dia banyak dosanya. Allah katakan, saya sudah ampuni juga. Nah, itu 8 yang membuat hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan kita ini supaya bisa bebas dari neraka dan mendapatkan ampunan hari itu? Maka yang pertama, apa yang kita lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah supaya mendapatkan ampunan, kemudian bebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Siyamu zalikal yaum, berpuasa pada hari itu. Disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim an Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala, siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Rawahu Muslim. Berpuasa pada hari Arafah itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Jadi amalan yang kita mesti lakukan pada tanggal 9 Zulhijjah supaya mendapatkan juga ampunan dan bebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, antara lain 1, berpuasa hari itu. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma gadin yauma arafah lillahi taala. Itu yang pertama untuk mendapatkan keistimewaan ini. Yang kedua, hifdzu jawarihi anil muharramati fi salikal yaum, menjaga dengan ketat seluruh anggota badan dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang pada hari itu.
Apa yang dijaga? Jaga pendengaran, jaga penglihatan, dan jaga lisan. Jadi jaga baik-baik. Pokoknya dijaga hati, dijaga pikiran, dijaga pandangan, dijaga lisan, dijaga pendengaran. Ini hanya satu kali dalam satu tahun kita bisa dapatkan ini jamaah sekalian. Membeli diri dari neraka. Yang keempat amalan yang ketiga ya, yang bisa kita lakukan hari itu supaya bisa mendapatkan keistimewaan ini, al-iksaru min syahadati tauhid bi ikhlasi wa sidqin, yaitu memperbanyak melafazkan zikir syahadat tauhid dengan ikhlas dan benar, yang menjadi asal atau pondasi agama kita. Yang mana zikirnya yang harus diperbanyak hari itu, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga ada ayat yang dianjurkan diperbanyak, yaitu ayat yang terdapat di surah Ali Imran ayat 18, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi, sampai di situ. Atau syahidallahu annahu la ilaha illahu, surah Al Imran ayat 18. Jadi dua zikir yang kita harus perbanyak hari itu, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Yang kedua yang terdapat di surah Al Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu huwa, atau syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Lihat di Quran Ali Imran ayat 18. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, ayyutika rakabatan in amkanahu, membebaskan budak jika itu memungkinkan. Jadi ada sahabat hadirin, dia bebaskan budaknya semua hari itu waktu ukuf bersama Nabi, dan dia sedekahkan kambingnya 100 ekor di padang Arafah. Si bilangan kayu dari budak kita tidak punya dan bukan sama perbudakan. Nah sekarang itu yang saya katakan tadi, hari itu bersedekah, itu salah satu jalan untuk mendapatkan ampunan. Memperbanyak sedekah hari itu, sedekah makanan, sedekah minuman, sedekah pakaian, sedekah garam, sedekah garam, minyak, baju mintung injol loa, baju tua pasal-pasal resesi-sikura lampu tu kunjul balakna ajamaya. Ajaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, nah ini yang terakhir, kasratud du'a bil maghfirati wal itqi fa innahu yarja ijabat du'a fi, memperbanyak berdoa dan memohon ampunan dan pembebasan dari neraka hari itu. Banyak berdoa, dan isi doa yang paling bagus mohon ampunan. Allahumma gfirli sunubi, ya Allah ampuni semua dosa-dosaku. Jadi dan waktu yang paling terabdal itu setelah tergelincir matahari sampai masuk maghrib ya, karena waktu ukuf itu tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10. Jadi ini waktu yang kita cari, memperbanyak yang 4 meter, yang 5 ini. Tapi dia makin puasa hingga tanggal 10 fajar. Bukan tuh makin merentang. Ia juga sudah kata ya, anggena tepi fajar, karena tidak ada waktu yang menghalangi, membatasi. Termasuk memperbanyak berdoa, khususnya doa-doa yang berhubungan dengan permohonan ampun, pembebasan dari api neraka, dan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa hari itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di sini satu doa yang dicontohkan. Waruya, diriwayatkan oleh Abi Ad-Dunya bisnadihi an Ali qala laisa fil ardi, tidak ada di muka bumi ini hari kecuali Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari neraka lebih banyak kecuali sama dengan hari
Arafah, maka perbanyaklah mengucapkan hari itu Allahumma atik rakabati, Allahumma atik rakabati wa ausauli minar rizqil halali wasrif anni fiskatishin al jin wal syaitan. Itu maknanya, ya Allah, bebaskanlah hamba dari neraka dan lapangkanlah rezeki-rezeki kepada hamba yang halal, serta jagalah hamba dari godaan setan dan manusia. Jadi 3 minimal. Ini supaya kita bisa mendapatkan juga keutamaan hari itu. Maka jaga yang terakhir. Yang terakhir, dosa-dosa yang menghalangi orang itu dibebaskan dari api neraka. Jadi ada perbuatan yang menghalangi kita tidak akan dapat. Ada dosa yang perlu kita hindari hari itu, hadirin. Orang ini tidak mendapatkan apa-apa. Ya, pada hari itu kemuliaan termasuk tidak diampuni dosanya. Kedua, tidak dapat pembebasan dari neraka. Ada 2 jenis golongan, ada 2 golongan manusia. Yang pertama, al-ikhtiyalu, orang yang sombong. Hati-hati. Ini penyakit apa namanya juga? Al-mutakabba, al-kibir. Sombong ya, itu tidak dirasa. Yang menyebabkan kita sombong di muka bumi ini, 1, karena ilmu, merasa lebih pintar. Yang kedua, karena jabatan atau kekuasaan. Yang ketiga, karena harta. Kalau ilmu ada Haman, sombong dengan ilmunya. Kalau harta ada Karun, sombong dengan hartanya. Kalau kekuasaan jabatan ada Fir'aun. Yang keempat, karena ya, biasa juga kecantikan, ketampanan. Kemudian karena merasa suci atau amal salehnya bagus. Ini siapa? Iblis. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang yang boleh sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak diampuni juga dosanya hari itu al-israru alal kabair, orang yang terus-menerus dalam dosa besar. Jadi semoga kita dijaga dari perasaan sombong atau sifat sombong, sekaligus Allah mengampuni kalau memang ada selama itu bercokol di dalam hati kita. Yang kedua, semoga kita dijauhkan dari dosa-dosa besar, sehingga apa yang menjadi keistimewaan kemuliaan tanggal 9 Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan kepada kita, yaitu kita dibebaskan dari neraka. Yang kedua, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini pengajian kita, semoga bermanfaat.